Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cendekia yang luar biasa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, selalu bahagia dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ira bin Tahir. Kali ini Ibu Ira akan melanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf, bagian ke-6 tentang pedagang yang dermawan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk duduk yang manis dan disimak ya. Pedagang yang dermawan. Dari hari ke hari, Abdurrahman bin Auf semakin sukses berdagang. Hartanya terus bertambah dan semakin melimpah. Bahkan Abdurrahman terkenal sangat kaya karena bisnis perdagangannya sangat sukses. Saking suksesnya Abdurrahman dalam bidang perdagangan, sampai-sampai ia merasa apapun bisa menjadi uang. Hingga suatu saat Abdurrahman pun pernah berkata, "Seolah-olah kalau aku mengangkat batu dan berharap batu itu menjadi emas dan perak, maka akan terjadi," ujarnya melihat begitu mudahnya ia memperoleh harta. Kesuksesan Abdurrahman dalam berdagang bukan semata kerja kerasnya saja, namun juga karena ia sangat cerdas dalam merencanakan strategi berdagang. Pada saat Abdurrahman memulai usahanya kembali di Madinah, dengan uang pinjaman dari Sa'ad bin Rabi al-Ansari, ia pun memulai usahanya kembali dari nol. Saat itu modal yang ia dapatkan ia belanjakan untuk membeli minyak samin dan keju. Kedua barang dagangan tersebut menurut pengamatan Abdurrahman adalah dua bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Bukan hanya itu saja, Abdurrahman juga tahu bagaimana cara mendapatkan barang-barang dagangannya, juga bagaimana proses pengirimannya agar ongkos yang dikeluarkan jauh lebih murah dan prosesnya yang sangat mudah. Sehingga ia bisa menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih pantas, bahkan lebih murah. Selain itu, Abdurrahman juga pandai menentukan kualitas barang yang bagus, sehingga barang yang ia jual sudah terjamin kualitasnya. Jika ada barang yang kurang baik, ia akan segera menggantikannya dengan yang baik, sehingga pembeli tidak ada yang merasa tertipu ataupun merasa dirugikan. Kesuksesan itu sama sekali tidak pernah menjadikan Abdurrahman lalai dan gemar menumpuk hartanya. Sebaliknya, limpahan hartanya itu selalu diiringi dengan kegemarannya bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegemarannya bersedekah itulah yang kemudian membuatnya dijuluki ahli surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, kesuksesan yang diperoleh Abdurrahman tidak lepas dari kehati-hatiannya dalam berdagang. Ia juga tidak menikmati sendiri keuntungannya yang ia peroleh dari hasil berdagang, melainkan dibagi-bagikannya kepada sanak saudara, teman-temannya, dan untuk membiayai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Abdurrahman menjual tanah seharga 40.000 dinar. Hasil penjualan itu kemudian dibagi-bagikan kepada semua masyarakat Bani Zuhrah, para istri Rasulullah, dan para fakir dari kalangan kaum muslimin. Abdurrahman juga pernah memberikan bantuan sejumlah 500 kuda untuk pasukan kaum muslimin. Ia juga memberikan sebanyak 1.500 unta pada kesempatan yang lain. Ketika beliau meninggal, beliau mewasiatkan sebanyak 50.000 dinar di jalan Allah dan masing-masing 400 dinar untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup. Khalifah Utsman bin Affan turut mendapatkan bagian itu. Harta Abdurrahman adalah bersih dan halal, dan menikmati harta tersebut menjadi kesembuhan dan keberkahan, ujar Utsman bin Affan. Nah, anak-anakku, Masya Allah, luar biasa sekali ya sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf.
Sifat itulah yang membuat hartanya berkah dan terus bertambah. Sifat dermawan dari Abdurrahman bin Auf inilah yang harus kita teladani. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi penggalan kisah Abdurrahman bin Auf tentang pedagang yang dermawan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menjadikan diri kita semuanya sebagai orang-orang yang dermawan, dan tentunya tidak pernah selalu lupa bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Sampai di sini dulu kisah sahabat Nabi bagian ke-6 ini. Nantikan ya kisah sahabat Nabi bagian ke-7-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.